Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumira, saya mahasiswa dari Prodi Sejarah Peradaban Islam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai toharoh dan macam-macam air. Jadi sebelumnya, toharoh artinya itu bersih dan suci. Sedangkan menurut ahli fikih, toharoh artinya membersihkan diri dari segala hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar seperti mandi, berwudu, dan bertayamum. Sedangkan di dalam toharoh ini air itu dibagi menjadi 4 bagian, yang mana yang pertama yaitu air mutlak atau air suci mensucikan. Air mutlak adalah air yang tidak berubah warna, tekstur, bau, sehingga atau disebut dengan air murni, di mana air ini bisa dipakai untuk bersuci, dan air ini tuh biasanya dapat berasal dari langit atau bumi seperti air hujan atau air yang berasal dari bumi lainnya. Air ini bisa dipakai untuk bersuci dan mensucikan. Selanjutnya ada yang namanya air musyamas. Air musyamas adalah air yang dipanaskan di bawah terik matahari menggunakan sebuah wadah yang terbuat dari logam selain perak dan emas. Hukum air ini adalah suci, namun ketika dipakai untuk bersuci itu hukumnya makruh, karena pada dasarnya air yang dipanaskan di bawah sinar matahari terbuat dari selain emas dan perak itu bisa mengganggu kesehatan kulit, sehingga itu hukumnya makruh. Tetapi kalau air ini sudah dingin kembali itu tidak apa-apa, itu hukumnya tidak makruh lagi dan itu bisa beralih menjadi air suci dan mensucikan. Selanjutnya ada yang namanya air suci namun tidak mensucikan. Di sini air suci namun tidak mensucikan itu dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada yang namanya air mustakmal. Air mustakmal adalah air yang suci namun sudah dipakai untuk bersuci sebelumnya. Seperti misalkan air itu suci namun sudah pernah dipakai untuk berwudu sebelumnya, sehingga hukum air tersebut adalah suci namun tidak mensucikan. Namun sebenarnya ada perbedaan pendapat ulama di sini. Ada yang mengatakan hukum air ini adalah suci namun tidak mensucikan, karena pada dasarnya air ini sudah terpakai sebelumnya. Namun ada juga ulama yang mengatakan air ini tetap seperti air mutlak atau suci dan mensucikan, karena kembali lagi air tersebut tidak berubah warna, bau, ataupun rasanya. Selanjutnya ada yang namanya air mustaghfar. Air ini adalah air yang suci namun telah bercampur kepada salah satu hal yang menyebabkan air tersebut tidak suci lagi. Seperti misalkan ada sebuah air yang berasal dari sumber air atau dari sumur, kemudian dicampur dengan susu. Air tersebut suci namun tidak mensucikan, karena air tersebut sudah berubah warnanya ataupun rasanya, seperti itu. Selanjutnya yang keempat ada yang namanya air mutanajis atau air yang tidak mensucikan, di mana air ini sudah berubah sifat aslinya, sudah berubah warna, rasa maupun baunya. Di sini hukum air ini adalah tidak bisa dipakai untuk bersuci atau najis gitu, mutanajis. Ada ulama yang mengatakan takaran air yang bisa mengatakan air ini sudah termasuk ke dalam air mutanajis itu adalah air yang banyaknya itu di bawah 2 kulah. Atau seperti ini, misalkan ada air sumur yang biasanya air sumur itu kan banyak ya, air sumur yang jumlah airnya itu lebih dari 2 kulah, kemudian tercampur dengan sesuatu yang menyebabkan air tersebut tidak murni lagi, atau bisa kita katakan air sumur yang tercebur dengan
bangkai misal. Kemudian tapi air sumur tersebut lebih dari 2 kula, sehingga lebih banyak airnya lah kita anggap gitu, itu tetap suci seperti itu. Di dalam toharoh ini, air yang bisa dipakai untuk bersuci atau berwudu itu dibagi menjadi 7 macam. Yang pertama, sebelumnya yang terpenting nih, yang perlu diingat, yang penting air tersebut tidak berubah warna, bau, dan rasanya, yaitu seperti air hujan. Ada juga air laut, air sumur, air sungai, air embun yang biasanya di pagi hari itu yang di daun-daun itu juga bisa dipakai untuk bersuci. Atau air es. Air es itu walaupun bentuknya beku, tapi itu bisa dipakai untuk bersuci karena pada dasarnya air tersebut itu juga berasal dari langit ataupun bumi, karena dan air tersebut karena suhu yang terlalu dingin itu bisa menyebabkan beku, tapi itu tetap tidak merubah rasa, bau ataupun warna, sehingga air tersebut bisa dipakai untuk bersuci. Kemudian ada juga air yang berasal dari sumber atau mata air seperti air zam-zam mungkin gitu. Saya kira cukup untuk penjelasan mengenai toharoh dan bersuci pada toharoh dan macam-macam air pada kali ini. Akhir kata, mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan pengertian. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.